warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah, para tokoh, wabil khusus yang kami muliakan Ketua Suling Bapak Ustadz Haji Jaka Kusmartata SEMM yang nampaknya belum hadir ya, karena memang tugasnya adanya jauh di Sulawesi. Yang kami muliakan Bapak Koordinator Suling Bapak Ustadz Husna SPDI di samping saya. Yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah beserta jajarannya Bapak Ustadz Haji Khairullah, para tokoh Bapak Haji Sumarsono dan tokoh-tokoh yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan, itu tidak melukai rasa takdim saya. Bapak-bapak pengurus DKM 11 DKM Musola dan Masjid se-Wanasari, Tridaya dan Sumberjaya, Masya Allah, ini luar biasa. 11, kalau yang hadir 10 aja perwakilannya, udah 110, belum jamaah sini. Bapak RT 1 sampai RT berapa nih? 25, Masya Allah. Kalau satu RT 100 kakak aja udah 2.500 kakak. Ini yang hadir ini luar biasa, diantaranya para pilihan ya, ketua-ketua RT, ketua-ketua musola dan masjid. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi grogi berbicara di depan para tokoh, tapi karena diundang oleh Pak Khairullah, Pak Ustadz Khairullah, akhirnya saya coba untuk latihan pidato di hadapan bapak-bapak sekalian. Ini juga perjalanan yang nggak mudah. Keluar rumah, kan kalau saya di daerah Kampung seharusnya nggak macet. Sungguh-sungguh justru macet. Ada 3 truk besar-besar bawa bahan jembatan. Jangankan mobil, motor aja mau melewati itu nggak bisa. Juga sedang sabar sama anak saya yang nyupir, udah pelan aja. Mudah-mudahan nyampe. Mudah-mudahan dia belok. Mudah-mudahan dia belok. Setelah sekian waktu baru dia belok. Alhamdulillah. Akhirnya saya telepon sungguh-sungguh ke Pak Ustadz Khairullah. Waduh, saya terjebak. Dan setelah itu jalan ke sini. Di Cipel itu ada yang longsor. Di daerah Kedaung. Dari Kedaung sampai longsor, ada mobil pelan. Ada beberapa subuh-subuh itu udah tungguin aja. Ini udah hampir waktu subuh ini. Masuk ke sini jangan Haji Bosi. Kalau deket Fitrahania. Ditutup. Masya Allah. Pak, saya mau ngisi pengajian. Pak, ditutup Pak, muter aja lewat regensi. Waduh ya Allah, ini ketinggalan kan ini. Muter lagi regensi, alhamdulillah lewat regensi Jauhratul Madinah, lewat sini. Alhamdulillah sampai juga. Ada mahfudah mansara ala darbi wasolah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, insya Allah sampai. Yang penting on the track. Untuk kita orang sini tahu lah jalan tikus gitu. Ini tutup, beda lagi, ini tutup, beda lagi. Alhamdulillah sampai. Ini berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari para jamaah. Saya bangga di hadapan bapak-bapak ini, karena bapak-bapak ini orang-orang yang luar biasa. Subuh-subuh mau ke masjid. Ini luar biasa nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan apresiasi. Basyiril masya'ina fi dhulumatil masajid bin nur tam yaumul qiyamah. Basyir, berikanlah kabar gembira
Al-masyair, orang-orang yang berjalan fi dzulumat, dalam kegelapan. Jalannya nggak sembarangan, kemana? Ilal masajid, menuju masjid-masjid, termasuk musola juga masjid. Walaupun orang Indonesia menganggap musola itu bukan masjid, tapi kalau di daerah Timur Tengah yang namanya tempat ibadah di luar rumah itu namanya masjid sebesar apapun. Jadi kalau musola menurut di kitab-kitab itu tempat sholat di rumah, itu namanya musola. Kalau di luar rumah itu namanya masjid. Cuma tidak yang masjid itu jami dipakai untuk sholat Jumat. Kalau untuk sholat Jumat namanya masjid jami. Kalau tidak dipakai untuk sholat Jumat namanya masjid pakot, masjid doang. Kalau musola itu tempat sholat yang ada di dalam rumah. Ini kalau orang Indonesia memang istilah Indonesia. Masjid itu yang pakai Jumatan, yang tidak dipakai Jumatan namanya musola, begitu ya. Itu istilah Indonesia. Seperti minal aidin wal faizin juga ada di Indonesia. Di Arab nggak ada minal aidin wal faizin itu. Nggak ada. Itu Muslim Indonesia memang punya kekhasan sendiri. Bapak-bapak sekalian mendapatkan apresiasi, akan mendapatkan an-nur, cahaya yang sempurna. Padahal pada hari kiamat nanti, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadat, matahari sudah tidak ada. Gelap semuanya. Gelap semuanya. Siapa yang akan mendapatkan cahaya pada saat itu? Di antaranya adalah orang-orang yang rajin bolak-balik ke masjid dalam keadaan gelap. Ini redaksinya fi dzulumat, dalam keadaan gelap. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan an-nur, cahaya, bukan sekedar cahaya, atang yang sempurna. Masya Allah, jalan menuju surga dalam kegelapan begitu kan enggak mudah. Tapi akan diberikan cahaya. Ini dulu jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin ya rabbal alamin. Ini juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu, man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah yang pengen, dikehendaki agar orang ini menjadi baik. Allah pengen dia ini menjadi baik. Lalu dalam hadis ista'malahu, Allah akan memberdayakannya. Lalu para sahabat yang hadir, wahai Rasul, apa maksudnya memberdayakan ista'malahu itu? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, maksudnya adalah yuwaffiquhu fil amalil khairi qabla mauti. Allah berikan taufik, kemudahan bagi dia untuk melakukan amal soleh sebelum dia wafat. Ada orang bisa jadi ketika masih muda maksiatnya luar biasa. Ketika dari muda dia suka menipu orang, bisa jadi membunuh orang, bisa jadi melakukan apa saja yang maksiat. Ternyata menjelang tuanya, bahkan ada yang menjelang kematiannya, beberapa waktu menjelang kematiannya kok jadi soleh, kok berubah. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, diberdayakan untuk bisa melakukan amal soleh sebelum dia wafat. Dalam hadisnya, redaksinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, sebelum wafat dia rajin ke masjid, rajin tilawah. Ada masjid yang seperti ini, walaupun saya punya keuangan terbatas, saya berikan untuk masjid ini umpamanya luar biasa. Karena banyak juga orang yang masih muda atau badannya sehat, kekayaannya banyak, jabatannya tinggi, ada masjid di depan dianya, dia jarang ke masjid, bahkan tidak pernah ke masjid sama sekali. Tidak mampu, tidak berdaya untuk pergi ke tempat-tempat kebaikan. Ke masjid gak pernah, ke musola gak pernah, ke Amerika sering, ke Eropa sering, liburan ke Bali sering, ke tempat-tempat wisata yang mahal-mahal, tapi ke masjid kakinya gak mampu untuk bangun. Nah, kata hadis tersebut berarti orang ini tergolong sepertinya
tidak termasuk orang yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berarti ya tahadus bin nikmah, bukan untuk sombong. Berarti kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi min ahlil khair, orang yang baik. Orang yang mau wafat tadi sudah wafat itu kalau ada salat jenazah. Kan ada itu syahadah, persaksian. Atasyaduna li hadzal mayyit khair. Khair. Khair, 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 khair. Kalau para santri sih dulu PT khair. Apakah Bapak menyaksikan ayat ini ahli khair? Ya khair, iya khair. Kalau bersaksikan sampai 40 orang, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ahli maksiat dari sudut ahli khair bagaimana sih? Dia kata ulama, paling tidak dia itu sahabat. Dia kan sholatnya jarang, puasa juga enggak, jarang-jarang. Pas wafat dibawa ke masjid. Ketika hidup nggak pernah ke masjid, ini kan wafat dibawa ke masjid. Udah begitu minta persaksian lagi. Atasyaduna li hadzal mayyit khair. Jawabannya terjemah, aduh, kalau saya ngomong khair, takut dosa ini syahadatuz zur, saksi palsu kan. Orang tetangga yang dekat aja kan tahu, dia mau ke masjid, sholat enggak jarang, bahkan setahun sekali. Tapi kok kita disuruh khair, 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 bagaimana tuh? Berarti bapak ini syahadatul zur, jamaah ini saksi palsu gitu. Kata ulama, saya pernah tanyakan juga, oh itu sih mudah-mudahan ahlul khair itu termasuk ahlu la ilaha illallah, itu ahlul khair. Walaupun sebetulnya nggak sholat, khairnya di situ aja lah. Kalau mau sempurna, khairnya dia sholat, dia puasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban juga sebagai mukmin. Jadi kalau ada yang keberatan, umpamanya ada orang yang wafat, biasanya kan terkait dengan musola wajib itu. Khair, gimana ya? Khair enggak khair dia, bukan ahlul khair. Dia paling tidak dalam hati kita, dia itu ahlu la ilaha illallah. Itu aja mudah-mudahan. Ditanya nanti di akhirat, kenapa lo orang yang gak sholat itu ahlu khair begitu? Dia kan sahabat. Itu sahabat itu mahalnya luar biasa. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Terus sahabat Nabi waktu itu benar. Ketika Nabi ngomong begitu, Nabi ngomong, bagaimana Nabi? Ada yang nyeletuk di sahabat. Kalau dia itu suka maksiat, wa in zana wa in kalau dia la ilaha illallah, dia ucapkan wafat la ilaha illallah, tapi dulunya dia itu zina, mencuri. Kata Nabi, wa in zana wa in sarqa, meskipun dia berbuat zina dan dia mencuri, kalau dia akhir katanya la ilaha illallah, kata Nabi pasti masuk surga. Enak amat, memang enak kalau la ilaha illallah. Tapi Nabi nggak ngomong pasti langsung masuk surga. Ini ada yang protes juga, nggak enak amat Pak, sholat kagak, puasa kagak, zakat enggak, ke masjid juga pernah, dia cuma la ilaha illallah doang. Kata Nabi pasti masuk surga. Iya, kata Nabi, meskipun dia mencuri, koruptor, apa, kalau dia la ilaha illallah masuk surga. Tapi Nabi tidak mau langsung masuk surga, proses dulu gitu kan. Kalau udah bersih dari dosa-dosa baru masuk surga. Karena memang kalau ada iman walaupun kecil, dia masuk surga. Tinggal selama-lamanya di neraka. Beda dengan orang yang tidak beriman. Tidak beriman, kalau dia wafat, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk neraka. Kapan? Selama-lamanya, nggak pernah dientaskan dari neraka. Orang beriman, la ilaha illallah, meskipun banyak dosa, tapi karena ada la ilaha illallah, optimis, nanti ujungnya happy ending. Kenapa? Diangkat karena ada la ilaha illallah. Makanya jangan
lupa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya iri sama bapak-bapak sekalian, karena bapak-bapak ini luar biasa, sungguh-sungguh datang ke masjid. Itu malaikat sibuk pasti. Kenapa? Ada hadisnya juga kan? Ala adullukum ala ma yanqullahu bihil khataya wa yarfa'u darajat. Maukah aku berikan informasi kepada kalian tentang suatu amalan, dengan amalan itu kesalahan-kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tentunya gembira. Alhamdulillah, ini ada solusi ini supaya derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita ngaku aja lah. Saya paling banyak dosa karena udah tua saya. 63. Usia saya 63. Kakak saya yang dua itu 61 wafat. Satu lagi 61 wafat. Saya ada bonus ini 63. Masya Allah, luar biasa. Ya banyak dosa kita. Makanya harus beristighfar. Nah, dengan pergi ke masjid, setiap langkah derajat kita akan ditinggikan. Setiap langkah menuju masjid dan bolak-balik itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratul khuta ilal masajid, banyak langkah menuju masjid. Waktu durus sholat ba'da sholat, menunggu datangnya sholat berikutnya setelah kita sholat. Habis maghrib, aduh mau pulang juga, ngapain? Udah di masjid aja kita duduk-duduk, kita berzikir, nunggu sholat isya. Itu hitungannya selama kita nunggu sholat isya setelah satu sholat, itu pahalanya seperti kita dalam keadaan sholat. Masya Allah, siapa yang buat dari ba'da maghrib sampai isya sholat terus, itu luar biasa. Apalagi sholat subuh. Makanya kata Nabi, sholat subuh itu termasuk salah satu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Jadi kalau kita sholat subuh berat nih, jangan-jangan ini termasuk orang munafik. Sholat isya kita berat melaksanakannya, lagi sinetron ngomongnya, dia lagi rame-ramenya nih. Ini akan lagi, udah nanti aja sholat isya kita panjang. Akhirnya kita mesti ke sholat jamaah. Jangan-jangan kita ini termasuk orang, karena indikatornya sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Jadi zaman Nabi orang munafik aja masih sholat dari waktu, termasuk sholat isya dan sholat subuh berat aja. Orang sekarang mah nggak munafik kelihatannya, tapi masih sholat yang 5 waktunya selain isya dan subuh masih berat juga ya. Jadi berat. Nah kita bisa, alhamdulillah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuju masjid. Dosa-dosa kita banyak ya Allah, banyak banget, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan itu terus kita pelan-pelan ke masjid, pulang balik. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan, barang siapa yang bolak-balik ke masjid, itu fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitum rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang ya'tadu bolak-balik, menjadi ada kebiasaan dari tempatnya ke masjid pulang lagi, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia punya iman, kata Nabi. Jadi indikator punya iman itu diantaranya, tanda-tandanya adalah orang yang suka bolak-balik ke masjid bukan untuk kencing. Kalau di kampung itu masjid tempat wudunya bagus, ada kamar mandinya, di rumah nggak punya dia. Bolak-balik ke masjid sih, tapi untuk mandi tuh. Habis itu giliran sholat nggak ke masjid. Ya Allah, itu bukan itu maksudnya ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi yang bolak-balik ke masjid itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kita berdoa terus, mudah-mudahan kita selalu bolak-balik ke masjid. Ini juga kan di zaman Nabi para sahabat itu
pengen maksimal, berlomba-lomba. Di antara sahabat berlomba-lomba. Sampai ada sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan bahwa fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dia fakir, datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Wahai Rasul, itu ahlud dusur, bahasa Arabnya itu orang-orang kaya. Aduh, orang-orang kaya itu pahalanya Nabi banyak banget dibanding kita yang miskin-miskin. Kalau dia umur, kita paling nganter doang. Kalau dia haji sekarang masih mati ini, paling kita nganter doang. Sampai Pemda kalau orang Bekasi. Sekarang musim haji. Orang-orang udah urusan masjid lantai 2 saya dekat tadi, ada yang sanggup udah saya aja. Kita yang miskin paling juga bantu kerja aja, itu pun lagi sempet karena kita sibuk. Orang-orang kaya pahalanya jauh lebih banyak dibanding kami yang miskin-miskin. Terus Rasulullah SAW, kenapa kamu ngomong begitu? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat yang kaya, sebagaimana kami yang miskin juga sholat. Yang miskin puasa, yang kaya juga puasa. Yang miskin ke masjid, yang kaya juga ke masjid. Giliran mereka haji, giliran mereka zakat, giliran mereka infak, giliran mereka umroh. Lah kami tinggal melihat aja Nabi. Kita pengen dapat pahala seperti pahala. Kita pengen masuk surga seperti surga mereka. Tapi ya kami kalah. Coba cari solusi, wahai Rasul. Nabi sebagai pimpinan, ya sebagai Rasul selalu ada solusi. Apa solusinya? Udah gini aja, kalau kamu pengen pahala seperti itu, bacalah dubur kulli sholatin, setiap selesai sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kamu mengamalkan ini, tasbiquna man ba'd, tudrikuna man. Kamu kalau seandainya membaca ini subhanallah, ini luar biasa ya. Ini asbabul wurudnya begini, sebab timbulnya hadis ini. Baca ini subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan demikian kamu akan menyusul orang-orang kaya. Meskipun kamu nggak haji, meskipun nggak zakat, meskipun kamu nggak mengeluarkan harta yang miskin, tudrikuna mereka, kamu akan menyusul mereka. Bahkan bisa jadi akan melampaui mereka kalau kamu rajin melakukan. Akhirnya mereka subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah sholat biasanya pulang, ini kata orang kaya, ngapain ini? Lu saya lihat beberapa hari ini habis sholat nggak langsung pulang. Allahumma lantas jalan, kata orang kampung ya, langsung jalan langsung pulang. Ini kalau umat tadi begini gimana sih? Diceritakan apa yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu kata orang kaya, ya saya juga melakukan itu. Masya Allah, nggak mau kalah orang kaya itu. Habis sholat ikut mereka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Setelah dilihat apa? Saya nggak lagi kalah lagi. Akhirnya buatan lagi menghadap Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ketahuan. Apa yang ketahuan ini? Itu yang wajarkan. Kamu lakukan itu, ternyata orang lain pun melakukan yang sama. Aduh, ini ngejar-ngejar para orang kaya ini capek. Habis itu apa Rasulullah SAW? Tidak semua orang kaya itu menjadi orang soleh. Tidak semua orang miskin itu menjadi orang soleh. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak semua orang miskin soleh. Sebagaimana tidak semua orang kaya juga soleh. Siapa yang akan mendapatkan kekuatan itu adalah orang-orang yang dari fadlun minallah, orang-orang yang mendapatkan fadlun karunia dari Allah. Untuk siapa? Untuk siapa saja yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan
menjadi orang yang mendapatkan karunia itu, sehingga kita bisa bolak-balik ke masjid, bisa beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam Islam itu antara kaya dan miskin juga pernah dipertentangkan. Orang miskin mikir semua, repotin, enggak. Orang kaya ini, orang aja semua ini dintadal, enggak juga. Ajaban di amril mu'min, sungguh indah bersama orang mukmin itu. Kalau dia kaya bersyukur, masuk surga. Kalau dia miskin, dia sabar, dia juga masuk surga, sama-sama masuk surga. Tidak dipertentangkan seperti komunisme ya. Paham komunisme itu sama rasa. Ini orang kaya mikir semua ini musuh kita bersama, itu kan komunis. Tapi kalau kapitalis lain lagi kan gitu ya. Orang miskin ini repot dibuang, udah kita memberantas bukan kemiskinan tapi orang miskin yang diberantas. Orang-orang pemodal banyak bisa hidup, orang kaya uang. Itu kan mereka kapitalisme. Ada sosialisme. Kalau Islam juga begitu. Mau kamu miskin, mau kamu kaya, sudah berusaha maksimal tapi miskin, ya, enggak apa-apa, semuanya khair. Sahabat Nabi juga enggak semuanya kaya. Makanya dalam hadis tersebut fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis itu lain juga bahwa Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan manusia hambanya yang datang ke masjid. Bahwa Allah gembira, datang ke rumahku, sebagaimana orang yang kehilangan saudaranya udah lama, dia pulang ke keluarganya. Oh ini keluarga kita udah puluhan tahun juga pernah ketemu gitu ya. Sekarang ketemu dulu, keluarganya gembira, Allah juga gembira ketemu. Ya Allah ketemu dengan kita di masjid ini, di masjid-masjid kita. Wah ini ke rumah aku, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu min buyutillah. Mudah-mudahan kita ini dipanggil oleh adzan ya. Adzan itu bukan panggilan kepada Allah, salah. Adzan itu panggilan kepada hamba kita, panggil oleh muadzin. Karena ada lelucon kalau orang Kristen manggilnya akrab Bapak, Tuhan itu sebut Bapak di surga. Kalau orang Hindu balik Om, manggilnya Om dekat. Kalau orang Islam masa Tuhannya dipanggil pakai speaker? Siapa yang manggil Tuhan pakai speaker? Adzan itu bukan panggilan kepada Tuhan, kepada Allah, bukan, salah itu. Adzan itu panggilan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pernah memanggil Allah pakai speaker begitu. Berdoa ya, jangan terlalu keras kata Nabi, jangan terlalu nggak kedengeran juga. Udah pertengahan aja gitu. Ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, Ilahana wahai Tuhan kami, ya Allah, Allahumma wahai Allah, kan betul. Bukan manggil Allah pakai speaker, salah. Saya lihat di YouTube, di TikTok, orang Islam manggil Tuhannya pakai speaker, salah. Speaker itu, adzan itu bukan manggil Allah, tetapi manggil para jemaah untuk datang ke rumah. Kadang-kadang orang Islam yang semangat itu sekarang ini ada yang suka bully-bully, rajin ibadah, rajin tilawah, rajin ke masjid, ada level-level yang membuat kita nggak enak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW udah la yakhafu laumata laim, la yakhafu, tidak takut laumata, dibully orang yang suka bully, biarin terserah. Mau bully saya rajin ke masjid, Ustaz baru mandi aja 2 kali udah kayak begitu kayak Ustaz, ya biarin terserah. Saya mah ingin menjadi orang yang baik. Saya kira ini sebagai setengah jam ya, saya kira ini yang bisa disampaikan. Saya ini dari kampung Pak, namanya Kampung Pulau Biru. Nah kalau ini besan saya ini karena adiknya beliau itu nikah dengan keluarga saya. Saya kira di mana rumahnya, katanya di sini beliau. Lalu di Purwokerto Bajar, ujung Tamplang. Kalau Tamplang ujungnya sana, nama kampungnya Kampung Pulau. Karena setelah Pulau itu kecamatan lain, Tamplang. Nah, di sana ada pesantren, namanya Pesantren Al Hidayah, didirikan tahun 1940.
Indonesia sebelum Indonesia merdeka sudah ada pesantren. Ada lagi pesantren yang termasuk tua, Kiai Nur Ali di Babelan, atau Ujung Harapan. Itu juga sebelum Indonesia merdeka. Ada lagi Kiai di Cibogo, Kiai Cibogo, Cibarusa. Itu ada ajengan Makmum Nawawi. Itu juga sebelum Indonesia merdeka. Kalau Kiai At-Taqwa, Kiai Nur Ali terkenal dengan kepahlawanannya. Kalau Kiai Cibogo ajengan ya kata Sunda di sana itu ajengan Makmum Nawawi terkenal dengan ilmu falaknya. Kapanpun pengumuman di TV, Lebaran hari anu, awal puasa hari anu, orang daerah sekitar sini, orang asli kampung, terserah Kiai Cibogo. Kita mengikuti di sono, mengikuti TV, ya karena memang dari dulu begitu, termasuk ahli falak. Ada lagi pesantren yang tua itu jadi tua murid. Kakek saya Kiai Nawawi Al-Marzuki dari Banten. Makanya saya di rumah itu pakai bahasa Batak. Itu pesantren kami bertiga ini, cucu pertama, cucu kedua, cucu ketiga. Kami bertiga laki-laki semua yang tadi disebutkan itu. Ibu saya anak pertama Pak Kiai. Suaminya wafat, punya anak 3. Coba, masih kecil-kecil. Saya 2 tahun, kakak saya yang satu lagi 4 tahun dan itu 6 tahun. Kata kakek saya udah pindah aja rumahnya. Digotonglah rumah itu gede, disambungkan ke rumah kakek saya. Di situ banyak santri dari mana-mana, dari Bekasi, dari Banten, karena asal orang Banten, dari Lampung, dari mana-mana. Makanya orang yang pesantren di sana pasti kenal. Oh, itu cucu Kiai satu rumah. Ya, terkenal dengan apa? Ngaji kitab kuningnya. Nah, udah ngaji aja dia. Ngaji aja kitab kuning. Saya makanya dari kecil ngaji. Dia nggak mau lepas cucunya itu keluar sebelum bisa baca kitab kuning. Apa sih kitab kuning? Kitab gundul yang nggak ada harokatnya. Kalau Quran ada harokatnya ya. Kalau kitab gundul nggak ada harokatnya, namanya juga kitab gundul. Kalau sudah bisa baru silakan sekolah di mana. Luar biasa kakek saya itu, saya ingat betul. Saya kalau tidur subuh itu dia subuh membangunkan cucunya, enggak membangunkan itu, dia duduk sama saya. Hari itu terkesan dia duduk di samping tempat tidur saya, dia ngapalin Quran. Kan dulu nggak ada listrik, ada listrik itu di Tambelan tahun 90-an. Dulu saya kecil itu dia duduk di samping saya. Setelah dia mulai, dia baca Quran, ngapalin Quran, murojaah Quran pakai suara menjelang subuh itu. Sehingga kita bangun, cara membangunkannya halus banget. Ingat sampai hari ini. Ibu saya itu kalau saya mau tidur itu, dia kan pakai suara. Dia baca-bacaan, bahkan bacaannya kitab Aqidatul Awam. Abbaru bismillahirrahmanirrahim. Sampai hari ini saya apa? Kenapa? Karena ibu saya tiap mau tidur dia ngapalin kitab itu. Ya mungkin karena anaknya kiai kali ya. Diajarin kitab ya hafal, mau tidur tuh anaknya. Abbaru bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam. Jadi luar biasa. Bahkan di masjid kampung di Pulau Murub itu semuanya hampir semua orang sana. Ada orang Madura datang ke situ. Saya seperti masuk Madura. Kenapa? Sarungan semua. Siang malam sarungan semua. Dulu ya. Tapi setelah tahun 90-an kemarin kakak ke TV udah. Kalau dulu mau sarungan semua, pecian semua. Nggak ada yang gundulan, nggak pakai peci itu nggak ada. Semua anak-anak kecil juga begitu. Kadang-kadang mohon maaf, ada bocah kecil pakai peci tapi nggak pakai celana, itu biasa. Ya, di Pulau Murub. Saya sekarang ditugaskan oleh kakek saya, udah kamu ngurusin yatim. Sebelum dia wafat tahun 2000, saya ngurusin yatim bertiga. Yatimnya banyak gratis, tingkat SMP. Nah, bapak ini sering kasih roti juga untuk anak yatim. Ya, ada 42 sekarang, gratis sampai kuliah. Jadi belajar tempat saya, anak-anak yatim itu dulu masih SD, sekarang udah ngurusnya terlalu berat. SMP sekarang ada di situ. SMP, nanti aliyah, nanti kuliah di tempat yang gratis. Kita kuliahkan sampai hafal Quran sampai S1 baru selesai. Jadi memang membiayainya mahal, sehingga kami bertiga waktu itu yatim ini mahal
biaya hidupnya. Habis itu dulu dapat bantuan dari Saudi. Kakak saya dulu kuliah di Saudi. Ada orang Arab ke situ, tanya ada yatim nggak ada. Akhirnya dia buat bangunan, cara pribadi aja. Terus dia ngasih bantuan tiap bulan itu dia ngasih 2.000 real. Kalau sekarang mungkin 8 juta ya. Saya mengumpulkan anak-anak 23 angkatan pertama itu. Sekarang udah nyaris semua hafal Quran. Udah kemana-mana mereka. Terus ketika itu ditanya, coba kalau mau mengumpulkan anak yatim dikasih 2.000 real itu, konsep pendidikannya seperti apa? Waktu saya ditanya begitu, tawazun, keseimbangan antara rohani, intelektual dan fisik. Karena Nabi Rasulullah SAW ada dalam dirinya itu rohani, dia seorang nabi. Sholatnya, tahajudnya, zikirnya jangan ditanya, dia seorang nabi. Terus dia juga fatonah, cerdas, intelektualnya tinggi. Dalam waktu yang sama fisiknya juga kuat. Setelah saya dites begitu, ya udah bener, tawazun, keseimbangan. Kita aja mobil kalau nggak seimbang kan galaxy, udah dibawa ke bengkel untuk spuring dan galaxy. Kita juga sama intelektualnya. Kenapa? Karena kalau intelektual doang tidak ada rohaninya, suka nipu orang. Orang pinter tapi rohaninya lemah, suka nipu orang. Atau juga rohaninya hebat, intelektualnya rendah, ditipu orang. Islam itu la dororo wala diroro, tidak boleh menipu dan tidak boleh ditipu. Fisiknya harus kuat juga. Gimana seorang dai kalau sakit-sakitan mau berdakwah susah juga. Ya sekedar. Nah setelah itu kita buka non muslim, non yatim, bukan muslim. Ya bukan yatim kita buka setelah 8 tahun. Sekarang ini kita buka termasuk anaknya ketua DKM dulu di sana, anaknya Pak Opon juga dulu di sana, anaknya Dr. Ayu, Ustaz Ayu juga banyak. Anaknya Kiai Yusuf di tempat saya. Saya tanya Pak Kiai kenapa anaknya taruh di sini. Dia bilang tukang cukur itu nggak bisa cukur sendiri. Gak mungkin tukang cukur sendiri. Begitu juga anaknya Kiai kalau di rumah ya beda lah katanya. Di pesantren sendiri itu kadang-kadang minta istimewa, taruhnya tempat. Banyak juga anaknya para pimpinan pondok pesantren itu. Sekarang non yatimnya ada banyak karena jumlah santrinya ada 157. Yang yatim ada 42, itu yang kuliah lain lagi, yang kuliah 5. Jadi 47 itu ya non yatim bayarkan dalam rangka subsidi sila. Ini Pak, hanya buat tiap tahun kasih 2 juta dari ZIS-nya, itu luar biasa. Saya sering tanya, Pak, ini Bapak itu butuh tiap bulan 40 juta. Dari mana uangnya? Saya bilang dari Allah. Iya dari Allah. Tapi jalannya seperti apa? Saya khutbah tempat mana? Pak Sumarsono juga ini luar biasa kasih. Kemarin kasih juga 2 juta 500. Pada kasih itu. Memang banyak cerita sebetulnya tentang yatim ini. Kalau seandainya memang di ujung-ujung belum punya uang itu udah biasa, udah kebal. Karena udah berapa tahun nih, 23 tahun saya ngurusin anak yatim. Alhamdulillah senangnya itu mereka berubah. Ada yang bisa ke luar negeri, ke Turki. Ada yang sudah S1 hafal Quran. Alhamdulillah karena visinya itu soleh, cerdas, bermanfaat. Ya kita juga ini melihat masjid ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang banyak kepada kita semua sehingga kita bisa maksimal membangun masjid ini. Jangankan masjid kita dari masyarakat, masjid Istiqlal itu dibangun di zaman Soekarno, masjid negara. Selesainya di zaman Soeharto. Lama, padahal itu masjid negara duitnya banyak. Tapi lama pembangunan masjid ini, peluang bagi kita untuk bisa beramal. Saya kira ini saja apa yang bisa disampaikan. Kalau ada menambahkan silakan atau koreksi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.